Oke, perkenalkan nama saya Didapus Novena Masmur, NIM 19120142 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas B. Oke, di sini saya akan mereview itu sistem perangkat yang berbasis Android dan sistem perangkat yang berbasis iOS. Di sini saya akan mereview tentang segi keamanan perangkat, fitur bawaan, harga, development aplikasinya, share data, media penyimpanan, dan aksesoris. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja. Dan di sini saya sudah membuat materinya. Kita masuk saja. Yang pertama, saya akan mereview aplikasi perangkat, sistem perangkat Android. Oke. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu Android. Android merupakan suatu sistem operasi yang berbasis mobile untuk telepon seluler atau handphone. Android merupakan salah satu perkembangan teknologi baru yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Akses internet yang semakin mendukung menjadi faktor pendorong utama perkembangan Android. Oke, sekarang kita lihat dari segi keamanan perangkat dari HP yang berbasis Android tadi. Memang ancaman dari malware atau virus pada sistem operasi Android ini sering terjadi karena Android adalah open source. Open source artinya setiap perusahaan atau dengan kata lain, kata lebih mudahnya, pengembang HP itu dibuka secara umum. Tidak Android, bukan Android yang membuatnya. Seperti itulah. Yang kedua, update Android tidak langsung tersedia untuk setiap perangkat. Setiap perangkat Google merilis Android versi terbarunya. Namun kebanyakan ponsel Android sekarang masih menggunakan OS versi Fingerprint yang keluar sekitar 1,5 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh produsen smartphone lebih cenderung. Oke, jadi di sini update Android itu tidak seluruhnya serentak. Dengan kata lain, update Android tersebut itu tergantung dari perusahaan smartphone, smartphone yang menentukan. Contohnya Samsung dan juga Oppo. Dari kedua produk tersebut sama-sama menggunakan sistem Android, tapi update-nya tidak dalam waktu yang bersamaan. Meskipun memiliki kelemahan, Android juga memiliki fitur keamanan yang relatif sangat bagus. Yang pertama, fitur isolasi. Setiap aplikasi biasanya berjalan dengan user yang berbeda atau multi-user Linux OS. Yang kedua, komunikasi antar Linux user ID. Komunikasi dapat berjalan dengan membagikan Linux user ID yang sama. Yang ketiga, aplikasi sandbox. Setiap aplikasi berjalan dengan UID pada Dalvik Virtual Machine atau yang menjadikan keamanan CPU menjaga memori dan lain-lain. Dan aplikasi mengumumkan persyaratan permission seperti menulis whitelist model serta komunikasi antar komponen, mereferensikan monitor check permission. Yang keempat, Dimalog atau Dolly, menyimpan metadata di band, tumpukan serangan konsolidasi atau tumpukan overflow dapat menimpa pointer sebelum atau setelah chunks yang tidak terkonsolidasi, dan timpaan pointer ini mengizinkan eksklusif remote code dan meningkatkan keamanan atau mengecek integritas
forward dan backward pointer dan meningkatkan kualitas kesulitan tumpukan overload. Dan baru-baru ini Android mengeluarkan versi terbarunya di mana Android 11. Android 11 adalah versi Android terbaik sepanjang sejarah perkembangan OS Android. Android 11 adalah sistem Di sini juga saya akan membahas sistem keamanan yang terdapat pada Android 11 yang merupakan versi terbaru dari versi Android. Yang pertama kita lihat dulu beberapa fitur keamanan yang ditabari oleh Android 11. Yang pertama, otomatis menghapus aplikasi yang tak terpakai. Fitur unik pertama Android 11 adalah request otomatis untuk menghapus aplikasi yang sudah tak terpakai pada perangkat. Fitur ini hadir berkat kebiasaan pengguna Android yang membiarkan begitu saja aneka aplikasi yang sudah tak terpakai pada perangkatnya. Kebiasaan ini mempengaruhi buruk tentu saja, sebab aplikasi yang tidak digunakan tersebut akan mengonsumsi ruang penyimpanan gadget Anda, sekaligus mengakses data Anda di latar belakang tanpa disadari. Oke, seperti kebiasaan kita, atau lebih tepatnya saya biasanya mendownload suatu aplikasi pada perangkat tanpa mencari apakah perangkat ini amankah atau bagaimana. Saya langsung saja menginstalnya tanpa mempertimbangkan keamanan data saya. Oke, melalui fitur Android 11 ini, maka masalah tadi dapat diminimalisir terjadi pencurian data. Yang kedua, Feature One Time Permission. Kecanggihan berikut dari Android 11 adalah fitur One Time Permission. Fitur ini memungkinkan sudah dikenal dulu pada OS iOS, namun baru muncul di Android 11. Fitur On Time Permission ini akan muncul kapanpun user mencoba untuk mengakses informasi sensitif seperti kamera, lokasi, dan mikrofon. Terkadang izin akses ini pun muncul saat user baru selesai menginstal aplikasi baru. Sesuai namanya, akses terhadap informasi tersebut hanya akan diberikan sebanyak satu kali saja. Jika di lain waktu user ingin mengakses informasi sensitif tersebut, maka ia harus melalui proses One Time Permission lagi. Fitur One Time Permission ini dinilai sangat aman melindungi data pengguna, sebab aplikasi-aplikasi asing tidak dapat diam-diam mengakses data Anda di latar belakang. Oke. Yang ketiga, keamanan ganda sensor biometrik. Fitur keren lainnya dari Android 11 adalah sensor biometrik untuk keamanan ganda. Sensor ini beraplikasi dalam bentuk sensor sidik jari atau scan wajah saat user hendak masuk ke perangkat. Oke, seperti yang terdapat pada contohnya HP Oppo terbaru atau Samsung. Di situ sudah dilengkapi sistem pengamanan layar, yaitu berupa sidik jari ataupun sistem pengenalan wajah. Jadi ketika kita mematikan layar dan kita menghidupkannya lagi, sebelum masuk ke tampilannya, di situ kita diharuskan sebagai user untuk memasukkan kode keamanan berupa pola, sandi, ataupun biasanya di sini saya sering menggunakan di HP Oppo ini, saya sering menggunakan sandi pada wajah, sehingga perlindungan data-data kita dapat terjaga dari pencurian. Yang keempat, patch keamanan modul Play Store. Google Play Store pun ikut memperbarui pada versi Android 11. Kini end user bisa mendownload dan memasang patch keamanan sekaligus di modul Play Store milik server Google. Anda bisa mendownload dan memasang patch keamanan dan aneka patch bug seperti halnya mendownload aplikasi biasa. Sistem ini memberikan pengamanan ganda setelah update keamanan aplikasi dari pihak developer Oppo app, sehingga lebih melindungi aplikasi-aplikasi milik pengguna atau end user dari serangan hacker. Yang kelima, membatasi akses lokasi pengguna. Fitur krusial yang sangat baik dapat Android 11 adalah membatasi akses lokasi penggunaan aplikasi. Dengan fitur ini, aplikasi tidak dapat terus-menerus mengonsumsi data atau mendeteksi lokasi Anda dan perangkat secara diam-diam di latar belakang.
Seluruh kendali pemberian data bergantung sepenuhnya pada keinginan user. Jadi aplikasi tidak akan mendapat data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang ketujuh, peningkatan stabilitas. Stabilitas keamanan pada Android 11 pun jauh lebih baik dibandingkan Android 10. Dulu di Android 10 kita mengenal Google Play Protect untuk melindungi aplikasi-aplikasi yang hendak digunakan. Sementara di Android 11 ada sekitar 20 modul baru yang dimuat dan digunakan oleh Google Play Update. Salah satu modul yang dapat di sana adalah modul API jaringan tiruan untuk meningkatkan stabilitas operasi sistem, keamanan dan privasi dan lain-lainnya. Yang kedua di sini saya akan membahas tentang fitur bawaan. Oke, di sini adalah aplikasi-aplikasi menarik di Android. Yang pertama, layar. Layar adalah browser augmented reality yang menggunakan Google Maps sebagai pondasinya. Layar memanfaatkan GPS di HP, jadi dengan aplikasi ini pengguna bisa menemukan rumah makan terdekat di sekitar Anda, foto siapa yang sedang nge-tweet di lokasi di sekitar, video YouTube apa yang diambil dari lokasi sekitar, di mana lokasi tower seluler operator terdekat, sumber penduduk di kota tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua itu Saman. Saat kita mendengarkan lagu di radio yang bagus namun tidak tahu siapa penyanyinya dan apa judul lagunya, install aplikasi ini dan pengguna akan beritahu dan siapa penyanyi dan lagu serta cover albumnya. Caranya cukup buka aplikasi dan tekan logo Saman dan biarkan Android mendengarkan potongan lagu sekitar 10 detik dan akan tertera di screen informasi dari lagu tersebut. Yang ketiga, Google Maps. Aplikasi ini tidak perlu di-download karena secara default sudah ada di Android. Fiturnya sangat banyak, namun fitur yang paling favorit adalah My Location. Saat membuka Maps ini dan menekan tombol My Location, maka posisi Anda akan tampil di peta. Sangat bermanfaat ketika Anda sudah berpergian ke kota lain dan tersesat di sana. Jadi saya pernah menggunakan fitur dari Android ini itu berupa Google Maps. Waktu itu saya ingin mencari keberadaan lokasi kakak saya yang berada di kafe. Pertama-tama kami mencari kakak saya tersebut, tapi tidak juga ketemu. Meskipun dia sudah mengechat saya lokasi tempat dia berada. Cukup lama saya mencari kakak saya tersebut, tapi tidak juga ketemu. Akhirnya muncullah di pikiran saya untuk menggunakan Google Maps. Jadi saya mencari lokasi kafe tersebut dan terbukti tidak lama kemudian saya menemukan lokasi tempat kakak saya berada. Yang keempat, Kompas. Kompas adalah aplikasi pelengkap dari Google Maps. Dengan Kompas, pengguna tidak akan bingung di mana posisi utara dan selatan, terutama jika pengguna adalah orang sering berpergian dan buta mata angin. Yang kelima, Google Googles adalah aplikasi visual search dari Google. Ketika melihat logo gedung, foto, sampul buku, tulisan kode QR kode dan gambar lainnya, cukup buka Googles dan ambil gambarnya. Otomatis aplikasi ini akan meng-scan gambar dan menampilkan hasil pencarian di Google. Oke, saya juga sering menggunakan aplikasi ini. Yang ke-6, Ringroad. Ringroad berfungsi untuk men-cover dan memotong lagu untuk dijadikan ringtone. Caranya tinggal tentukan titik awal dan akhir dari potongan lagu MP3 dan save. Membuat ringtone pun selesai. Yang ke-7, Tunnel Radio. Aplikasi ini memiliki fitur untuk streaming radio dari seluruh stasiun radio di dunia. Totalnya tercatat ada 44.000 stasiun radio yang dapat didengarkan dari aplikasi ini. Yang ke-8, Google Translate. Seperti halnya Google yang dikenal, aplikasi ini juga berfungsi untuk menerjemahkan bahasa-bahasa di dunia. Oke, biasanya saya sering menggunakan aplikasi ini dalam mengerjakan tugas bahasa Inggris. Seperti kita tahu ya, kebanyakan kita ya bahasa Inggris
ya pas-pasan lah, apalagi tugas dari guru tersebut menggunakan bahasa Inggris. Yang kesembilan, YouTube. Aplikasi ini sudah default, jadi pengguna tidak perlu mendownload lagi. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengakses jutaan video YouTube dari ponsel atau PC atau tablet. Oke, di sini juga saya akan mengambil beberapa fitur bawaan pada Android 11. Yang pertama, kamera dan mikrofon. Yang pertama, kamera dan mikrofon hanya aktif saat aplikasi digunakan pada Android 11. Google telah mengakses aplikasi tersebut lokasi pengguna. Oke, jadi di sini pada Android 11, kamera dan mikrofon tersebut tidak akan aktif ketika kita tidak membuka aplikasinya. Jadi saat kita membuka aplikasi kamera dan mikrofon tersebut, maka aplikasi itu bisa digunakan dan kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, akses lokasi di background diperketat Google. Kini tampaknya lebih memperhatikan masalah privasi. Pada Android 11 nanti, Google akan memperketat perizinan akses lokasi aplikasi yang berjalan di latar belakang. Alasannya, selama ini banyak aplikasi yang mengaku perlu akses lokasi pengguna saat berjalan di latar belakang. Jadi, biasanya ketika kita menginstal aplikasi, di situ saat kita membukanya, pasti di situ ada pemberitahuan apakah aplikasi ini bisa mengakses data Anda. Jadi pada Android 11 ini aplikasi-aplikasi untuk pemberitahuan tersebut dibatasi. Jadi keamanan data kita juga dapat dijaga. Yang ketiga, mempermudah update aplikasi di Play Store Android 11 dan mengikuti jejak Android 10, di mana Google bisa memperbarui beberapa elemen di sistem. Yang keempat, gelembung notifikasi. Fitur ini sudah tersiar sejak tahun lalu dan sempat digadang masuk ke Android 10. Gelembung notifikasi atau bubbles memungkinkan aplikasi muncul dalam ukuran yang kecil di layar ketika ada notifikasi baru. Yang kelima, pengkategorian notifikasi Android 10. Memang notifikasi menjadi dua kategori. Pertama, notifikasi utama dan notifikasi yang kurang diprioritaskan. Nantinya di Android 11 akan ada suatu kategori notifikasi lagi, yakni notifikasi berdasarkan perpesanan. Seksi ini berada di bagian paling atas ponsel notifikasi. Yang keenam, fitur screenshot. Yang lengkap, tangkapan layar atau screenshot menjadi fitur yang sangat penting saat ini. Di Android 11 nanti, Google akan menambahkan tools untuk menangkap gambar format panjang. Itu artinya gambar yang ditangkap tidak hanya akan berada di area layar saja, tapi keseluruhan gambar yang tergulir dari atas ke bawah. Apalagi kita sering mendapat pesan-pesan yang atau materi-materi yang biasanya dikirim lewat WA, jadi atau kita lupa bagaimana. Dengan fitur screenshot yang lengkap ini, maka informasi-informasi yang dikalanya kita sering lupa atau bagaimana dapat kita lihat kembali tanpa susah mencarinya dengan menggunakan screenshot ini tadi. Yang ketujuh, pendeteksi pengembangan aplikasi Android 11 nanti juga akan bisa mendeteksi apakah ponsel yang dimiliki perusahaan atau pribadi. Perusahaan bisa mengatur profil perangkat di sistem Android sebelum menyerahkan ke pegawai. Yang ke-8, penyimpanan sistem digital. Fitur satu ini terdengar cukup menarik. Google akan menambahkan fitur penyimpanan sistem digital secara khusus. Namun yang menjadi masalah, tidak semua negara sudah memperlakukan semua sistem digital ini, termasuk Indonesia. Jadi, menyimpan sistem digital tidak semua negara yang mempunyai sistem ini. Jadi bersabar saja. Yang ke-9, 5G teknologi. 5G teknologi akan sangat banyak diadopsi beberapa negara beberapa tahun mendatang.
Google pun tidak mau terlambat menyiapkan Android untuk sistem ini. Mereka akan membuat sistem agar lebih mudah dimendeteksi koneksi 5G, jaringan 5G. Yang ke-10, pin favorit di menu share. Pengguna Android 11 nantinya akan bisa menyamakan tujuan favorit di menu share atau bagikan. Hal ini mempermudah pengguna apabila sering mengirim apapun kepada penerima tertentu. Fitur ini sudah ada di Android versi lama namun dirombak menjadi Android 10. Tema gelap yang menyala. Fitur model gelap tengah menjadi primadona belakangan ini. Namun tidak semua pengguna menyukai mode ini dipasang di setiap waktu. Saya juga sering menggunakan fitur ini di mana biasanya untuk siang hari saya biasanya menggunakan fitur gelap supaya mempermudah saya. Misalnya saya mengakses Google yang biasanya saya sering membaca begitu. Biasanya kalau siang, kalau fitur terang dia tidak kelihatan, jadi saya menggunakan fitur gelap ini. Yang berikutnya soal harga. Harga Android sangat terjangkau. Keberagaman pilihan smartphone Android menciptakan persaingan dagang yang kuat di antara vendor. Ini akan merangsang para vendor untuk menciptakan perangkat Android yang ditujukan untuk segmen low end sampai high end, sehingga semua kalangan dapat menjajal Android. Jadi, untuk soal harga, Android bisa dikatakan murah dibandingkan iOS. Alasannya karena setiap pengembangannya atau perusahaan pada sistem Android ini menggunakan perusahaan yang berbeda-beda. Apalagi penggunaan Android sekarang itu saking gencar-gencarnya, jadi semua dari kita juga bisa menggunakan HP Android dengan harga yang pas dengan kita. Yang berikutnya, development aplikasinya. Di sini beberapa tugas utama yang dikerjakan oleh seorang Android developer, diantaranya adalah merancang dan membangun aplikasi untuk smartphone Android. Tugas ini dapat dikatakan merupakan salah satu tugas yang mendedikasikan hampir seluruh waktu dan tenaga dari seorang developer. Dalam merancang, mereka menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, atau Tools. Lanjutan lainnya dikuasai oleh developer. Yang kedua, berkolaborasi dengan tim lainnya. Dalam menjalani tugasnya, developer tak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan tim lainnya. Yang ketiga, bekerja dengan sumber data eksternal dari API dan API. Untuk mendapat kata-kata sebelum melakukan perencanaan aplikasi, developer harusnya meneliti dan mengakses data-data dalam proyek yang diberikan. Yang keempat, memperbaiki bug dalam aplikasi yang sudah ada. Yang kelima, mencari, evaluasi, dan mengimplementasikan teknologi baru. Menjadi seorang Android developer dituntut untuk selalu up-to-date terhadap tren aplikasi smartphone. Maka dari itu, mereka diharuskan untuk mengevaluasi tools baru untuk diimplementasikan ke publik. Berikutnya, saya akan bahas tentang share data. Android menggunakan internet dan tambahan terkait guna memungkinkan pengguna berbagi informasi secara cepat dan mudah menggunakan aplikasi favoritnya. Android menyediakan dua cara bagi pengguna untuk berbagi data antar aplikasi. Yang pertama, Android Share Set. Utamanya didesain untuk mengirim konten di luar aplikasi dan atau langsung ke pengguna lain, misalnya berbagi URL dengan teman. Yang kedua, Intent Resolver. Android paling cocok untuk meneruskan data ke tahap tugas yang jelas berikutnya, misalnya membuka PDF dari aplikasi Anda dan memungkinkan pengguna memilih penampilan pilihannya. Jadi bisa dikatakan share data pada Android ini sangatlah gampang dan kita juga sebagai orang dapat melakukannya. Yang berikutnya, media penyimpanan dan aksesoris. Android menggunakan sistem file yang serupa dengan sistem file berbasis disk dan platform lainnya. Sistem ini menyediakan beberapa opsi bagi Anda untuk menyimpan data aplikasi. Yang pertama,
penyimpanan khusus aplikasi. Menyimpan file yang hanya ditunjukkan untuk pengguna aplikasi Anda, baik di direktori khusus dalam volume penyimpanan internal maupun direktori khusus lainnya dalam penyimpanan eksternal. Menggunakan direktori dalam penyimpanan internal untuk menyimpan informasi sensitif yang tidak boleh diakses aplikasi lain. Jadi di sini penyimpanan itu dibagi menjadi dua, itu penyimpanan eksternal dan internal. Untuk internal, di sini teman-teman bisa menyimpan data Anda yang tidak ingin diketahui oleh publik. Yang berikutnya penyimpanan bersama. Penyimpanan file yang ingin dibagikan aplikasi Anda dengan aplikasi lain, termasuk media, dokumen, dan file lainnya. Yang ketiga, preferensi. Menyimpan data primitif pribadi dalam key follow pair. Yang keempat, database. Menyimpan data struktur dan database pribadi menggunakan library presentational. Oke, untuk aksesorisnya, menurut pribadi saya, aksesoris yang ditawarkan Android cukup menarik, tidak kalah jauh dengan sistem-sistem lainnya seperti iOS dan BlackBerry. Cukup dikatakan menarik. Yang berikutnya saya akan membahas itu sistem perangkat yang berbasis iOS. Pertama-tama kita mengenal dulu, iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Jadi iOS merupakan sistem operasi seluler yang hanya dikembangkan oleh Apple Inc. Yang pertama saya akan membahas dari segi keamanan perangkat. Di sini dibagi menjadi beberapa bagiannya untuk keamanan perangkatnya. Yang pertama, tinjauan keamanan perangkat keras. Perangkat lunak yang aman memerlukan landasan keamanan yang tepat di perangkat keras. Oleh karena itu, perangkat Apple yang menjalankan iOS, iPadOS, macOS, watchOS, dan tvOS memiliki kemampuan keamanan yang dirancang ke dalam silikon. Ini meliputi kemampuan CPU khusus yang mendukung fitur dan silikon keamanan sistem yang didedikasikan untuk fungsi keamanan. Yang kedua, tinjauan enkripsi dan pelindungan data. Kemampuan rantai boot aman, keamanan sistem, dan keamanan APPS membantu memastikan bahwa hanya kode dan app terpercaya yang dijalankan di perangkat. Perangkat Apple memiliki fitur enkripsi tambahan untuk menjaga data pengguna, bahkan ketika bagian lain dari infrastruktur keamanan telah terganggu, misalnya jika perangkat hilang atau menjalankan kode tidak percaya. Semua fitur ini menguntungkan pengguna, administrator TI, melindungi informasi pribadi dan perusahaan setiap saat, dan menyediakan cara untuk menghapus perangkat secara instan dan menyeluruh jika dicuri atau hilang. Yang ketiga, tinjauan keamanan app. App adalah salah satu elemen paling penting dari arsitektur keamanan modern. Meskipun sangat bermanfaat bagi produktivitas pengguna, app juga berpotensi untuk berdampak negatif bagi keamanan sistem, stabilitas, dan data pengguna jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, Apple menyediakan lapisan perlindungan untuk memastikan bahwa app bebas dari malware yang belum diubah. Perlindungan tambahan memperlakukan perantara akses dari app ke data pengguna yang dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, tinjauan keamanan layanan. Apple telah membangun rangkaian layanan yang lengkap untuk membantu pengguna mendapatkan lebih banyak utilitas dan produktivitas dari perangkat mereka. Layanan ini meliputi Apple ID, iCloud, masuk dengan Apple Pay, iMessage, FaceTime, dan Lacak. Layanan ini menyediakan kemampuan yang andal untuk penyimpanan dan penyelarasan awan, pengesahan, pembayaran pesan, komunikasi, dan lainnya, serta melindungi privasi pengguna dan keamanan datanya. Yang kedua, fitur bawaan. Di sini saya akan mengambil contoh itu pada iPhone OS 7, yaitu fitur terbaru dari sistem iOS. Yang pertama itu user interface.
Fitur baru iOS 7 yang pertama adalah dari segi desain. Secara keseluruhan, tampilan iOS 7 sangat berbeda dari versi-versi sebelumnya. Perubahan desain menjadi sangat menyeluruh, dari tampilan ikon sampai dengan jenis font yang digunakan. Bahkan slide to unlock juga jarang tampil minimalis dengan hanya berupa tulisan saja. Yang kedua, Smart Multitasking. Fitur baru iOS 7 selanjutnya adalah NBSP, yaitu multitasking tray pada versi iOS sebelumnya kini dihilangkan dan diganti dengan multitasking berbentuk thumbnail yang menggambarkan aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Multitasking ini dapat Anda aktifkan dengan menyentuh tombol home 2 kali. Dan untuk menutup sebuah teks, Anda bisa menyapu teks yang ingin Anda tutup ke atas. Dari segi kepintaran, multitasking pada iOS 7 sekarang lebih pintar daripada pendahulunya. Yang ketiga, Control Center. Fitur baru iOS selanjutnya adalah dan NBPS. Sekarang Anda bisa mengakses Control Center pada iOS 7 dengan cara menyapukan layar Anda dari bawahan ke atas. Tampilan Control Center ini memiliki background yang transparan sehingga akan terlihat secara samar wallpaper yang sedang Anda gunakan. Yang kedua, Notification Center. Fitur baru iOS 7 selanjutnya adalah, selain dari segi tampilannya, adanya Notification Center. Notification Center adalah iOS 7 saat ini memiliki 3 buah tab terpisah yang akan menampilkan notifikasi yang terdiri pada hari ini. Anda dapat mengakses notifikasi center ini dari lock screen. Yang ke kamera. Aplikasi kamera pada iOS 7 tampil sangat minimalis dengan peningkatan fungsi gestur. Anda dapat menyapukan jari Anda di layar untuk berpindah dari mode satu ke mode yang lainnya. Aplikasi kamera pada iOS 7 juga dilengkapi dengan banyak sekali efek dan filter foto. Gambar-gambar hasil jepretan Anda akan ditampilkan di organisir berdasarkan waktu pengambilan gambar. iOS 7 akan secara otomatis menampilkan gambar yang baru pada Anda ambil dari kamera ke dalam kategori yang paling dekat, sehingga kita sebagai user dapat menggunakan, apalagi yang suka foto-foto. Di sini kualitas gambarnya bagus dan penyimpanan juga mudah kita cari. Yang ke F, iTunes Ready. Fitur baru iOS 7 selanjutnya adalah radio dan NBPS. Radio akhirnya benar-benar muncul pada iOS 7. Fitur iTunes Radio ini gratis meskipun Anda akan diganggu oleh iklan. Anda dapat mendengarkan siaran dari berbagai stasiun radio, atau Anda bisa membuat channel pada Anda sendiri dari genre musik yang ditawarkan. Anda juga dapat membeli lagu dari iTunes Radio jika Anda ingin menyimpan lagu tersebut ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat mendengarkan lagu tersebut secara offline. Yang kedua, AirDrop. Dengan AirDrop, Anda bisa mengirim kontak atau file media ke perangkat rekan Anda yang menggunakan iOS ataupun Mac OS X. Cara kerjanya mirip dengan NFC ataupun transfer via Bluetooth. Jika perangkat teman Anda dalam jangkauan, maka Anda bisa melakukan transfer dengan sekali sentuh. Yang ke Activation Lock. Fitur terbaru iOS 7 selanjutnya adalah Activation Lock. Fitur ini merupakan peningkatan fitur aplikasi Find My Phone, sebuah aplikasi anti-maling yang dapat melacak keberadaan ponsel Anda yang hilang. Dengan Activation Lock ini, tidak ada siapapun yang dapat menggunakan ponsel atau tablet Apple Anda yang hilang. Cara satu-satunya untuk mengakses perangkat Anda adalah dengan memasukkan Apple ID dan password Anda. Bahkan Anda bisa mengirim nomor ponsel yang terdekat di perangkat Anda ketika terjadi kesalahan akses dari perangkat Anda, sehingga Anda bisa tahu nomor handphone yang dipasang pada perangkat Anda. Yang ke apps near me. Fitur ini akan menampilkan aplikasi yang berdekatan dengan lokasi Anda di App Store. Anda juga bisa melakukan pencarian aplikasi berdasarkan usia.
Dengan demikian, Anda bisa mencari aplikasi untuk anak Anda dengan mudah. Yang ke-J, Safari. Fitur baru iOS 7 selanjutnya adalah peningkatan performa pada Safari. Browser mobile yang satu ini memiliki tampilan tab yang sangat cantik. Ketika Anda melakukan scroll down pada halaman, maka akan tampil secara full screen. Safari juga support untuk fitur baru seperti iCloud, iKeychain, dan Reading List. Yang ke-K, Siri. Siri merupakan salah satu aplikasi andalan iOS. Tampilan mic icon diganti dengan tampilan gelombang suara. Siri memutuskan bercerai dengan Google dan menjalin kerjasama dengan Bing, Wikipedia, dan Twitter. Suara laki-laki sekarang menjadi tersedia pada Siri. Yang ke-L, Weather. Aplikasi Weather pada iOS 7 memiliki gestur kontrol dan tampilan yang rapi dan bersih. Anda dapat melihat kondisi cuaca dari berbagai kota. Yang berikutnya saya akan membahas tentang harga untuk perangkat untuk sistem perangkat yang berbasis iOS. Untuk harga perangkat yang bersistem iOS memanglah mahal dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, Evian lebih mengutamakan kualitas. Yang kedua, software dan hardware yang dikembangkan secara khusus. Jadi di sini produk-produk Apple, contohnya iPhone, di sini software dan hardware dikembangkan secara khusus ya. Yang ketiga, ekosistem Apple. Yang keempat, faktor Applenomic, yaitu karena dibagi menjadi dua, yaitu karena biaya basic cukup tinggi, pasukan produk iPhone relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan produk pesaing Android lainnya dengan kelas premium, karena iPhone menikmati popularitas luar biasa. Yang kedua, permintaan sangat tinggi berhubungan dengan jumlah stok yang tersedia di pasaran. Seperti yang dipahami oleh para pemula di bidang ekonomi, ketersediaan barang yang terbatas ditambah permintaan cukup besar sama dengan penetapan harga premium. Jadi, faktor inilah yang membuat harga iPhone itu sangat mahal. Yang kelima, gelembung IBAS. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, optimasi layanan dan sinkronisasi. Yang ke-8, customer service. Yang ke-9, pengawasan ketat pada aplikasi. Yang ke-10, loyalitas pada brand. Yang ke-11, keamanan. Selanjutnya saya akan membahas development aplikasinya. Adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya, ini adalah sistem operasi yang sangat memperdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPad Touch. Itu juga yang mendukung iPad sebelum pengenalan iPad OS pada tahun 2019. Ini adalah sistem operasi seluler yang populer kedua di dunia setelah Android. Awalnya diluncur pada tahun 2007 untuk iPhone. iOS telah diperluas untuk mendukung perangkat Apple lain seperti iPad Touch, yaitu pada September 2007 dan iPad yaitu pada Januari 2010. Yang ketiga, antarmuka pengguna iOS didasarkan pada manipulasi langsung menggunakan gerakan multi-touch. Elemen kontrol antarmuka terdiri dari bilah geser, panel beranda, dan tombol. Interaksi dengan OS termasuk gerakan seperti menggeser, mengetuk, mencubit terbalik yang mudah memiliki definisi spesifikasi dalam konteks sistem operasi iOS dan antarmuka multi-touch. Akselerometer internal digunakan oleh beberapa aplikasi untuk merespon guncangan perangkat atau memutar adalah 3 dimensi. Apple telah dipuji secara signifikan karena memasukkan fungsi aksesibilitas menyeluruh ke iOS, memungkinkan pengguna dengan catat penglihatan dan pendengaran guna mendukung produk dengan benar. Versi utama iOS dirilis setiap tahun, dan semua perangkat iOS terbaru, iOS secara rutin memeriksa ketersediaan pembaruan, dan jika ada, akan meminta pengguna untuk mengizinkan pemasangan otomatisnya. Versi saat ini iOS 14 rilis ke publik
pada 6 September 2020, memperkenalkan tweak antarmuka pengguna dan mode gelap, bersama dengan fitur-fitur seperti aplikasi pengingat yang didesain ulang, keyboard gesek, dan aplikasi foto yang diinginkan. iOS 13 tidak mendukung perangkat dengan RAM kurang dari 2 GB, termasuk iPhone 5s, iPod Touch atau generasi ke-6, dan iPhone ke-6 dan iPhone 6 Plus yang masih merupakan 10% dari semua perangkat iOS. Di sini saya akan juga selanjutnya saya akan membahas share data dan media penyimpanan pada perangkat yang bersistem iOS. Yang pertama, apa beda AirDrop dengan berbagai file menggunakan Bluetooth seperti biasanya? Karena semua gadget tersebut merupakan satu ekosistem, kamu dijamin bakal mudah dalam mengatur perpindahan file antar perangkat. Selain itu, perpindahan data antar gadget dijamin ngebut alias super cepat. Yang terutama sih, kamu tidak perlu kuota data untuk berbagi file. Jadi di sini untuk berbagi data, teman-teman tidak membutuhkan data lagi, dan juga dalam soal kecepatan di sini dalam berbagi data itu sangat cepat sekali. Yang kedua, bukanlah lebih praktis mengirim data lewat aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau lain? Iya, kamu mungkin memang sudah terbiasa menggunakan aplikasi untuk mengirim data. Jika ukuran datanya besar, mungkin kamu memakai email atau mengunggahnya ke Google Drive untuk berbagi data. Akan tetapi, seperti yang Anda telah disebut di atas, cara berbagi file antar gadget Apple dijamin sangat cepat dan tidak makan kuota. Untuk penyimpanan secara umum menggunakan memori 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan 6 GB, dan tidak memiliki tambahan atau eksternal. Jadi untuk penyimpanannya sendiri untuk iOS sangatlah besar ya, dan tidak memiliki memori tambahan. Jadi kita tidak seenaknya bisa menambah atau mengurangi media penyimpanannya. Oke, di akhir video saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem Android dan juga iOS. Di sini saya sudah merangkum semua. Yang pertama, kelebihan Android merupakan sistem operasi open source, yaitu siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan OS ini untuk smartphone yang dibuatnya. Yang kedua, harganya beragam. Ada yang bilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi, sehingga smartphone Android bisa dijangkau semua kalangan. Namun semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. Yang ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source, yaitu pengembang diizinkan untuk mengembangkan aplikasi source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang berikutnya, mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa diatur ulang atau dimodifikasi mulai ROM hingga custom overload pada sistem operasi. Yang berikutnya, kekurangan Android. Tadi itu kelebihannya. Yang pertama tuh kerja sistemnya cukup berat. Seperti yang kita tahu, biasanya pada sistem Android baik RAM ataupun ROM-nya memiliki atau berkapasitas kecil ya, sehingga biasanya untuk teman-teman yang sering mendownload aplikasi atau mengakses data, jadi kelihatan lambat karena tidak didukung oleh RAM maupun ROM-nya. Yang kedua, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Jadi biasanya orang yang suka memodifikasi suatu barang, biasanya pada sistem Android ini jadi kurang stabil dan kurang optimal, dikarenakan ada perangkat-perangkat yang sebenarnya tidak sesuai, tapi dipaksa dipakaikan, jadi kurang stabil. Yang ketiga, kurang responsif jika dibandingkan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpan RAM atau kecepatan prosesor digunakan rendah. Jadi di sini pada sistem Android ini sering kurang responsif atau
dan sering nge-lag dikarenakan itu penyimpanan RAM dan kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Begitu. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan sistem iOS. Tersedianya aplikasi yang bagus. Anda dapat mendownload di iTunes dan menggunakan akun iTunes Free atau berbayar yang Anda miliki. Ukuran memori internal yang cukup besar yaitu 8GB, 16GB, 30GB, dan 64GB. Upgrade Wi-Fi yang relatif mudah. Selain kelebihan yang dimiliki, iOS juga memiliki kekurangan, yaitu harganya relatif mahal ya, seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Yang kedua, memori yang tersedia tidak bisa ditambahkan sesuai keinginan kita. Jadi tiada memori luar, tiada pakai memori seperti pada sistem Android. Yang ketiga, tampilan tidak bisa diubah. Yang keempat, ubah suka hati. Yang kelima, ubah suka hati ya. Yang kelima, membuat Anda lupa waktu karena gamenya bagus, saat menyenangkan dan banyak. Kualitas suara yang dirasakan speaker outputnya sangat kecil. Tapi di sini tidak seperti sistem Android ya. Jadi speaker output pada perangkat yang berbasis iOS ini mempunyai speaker yang sangat kecil. Saya pernah membandingkan suara iPhone dengan Samsung ataupun Oppo. Di situ meskipun saya sudah membuat volumenya sampai habis, tetap juga untuk yang perangkatnya berbasis sistem iOS memiliki suara yang agak kecil jika dibandingkan jika dibandingkan dengan sistem perangkat pada sistem Android. Oke, terima kasih sudah melihat video saya, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai di sini saja tentang review dari perangkat yang bersistem Android dan iOS. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan ataupun yang kurang tepat, karena informasi-informasi ini saya ambil dari beberapa sumber. Jadi mohon maaf jika pembahasannya juga kurang lengkap, karena saya juga masih belajar. Terima kasih.